Jadi kita mulai dua. Mikir pakai mic itu. Oke, biar pertanyaannya. Saya ingin video. Ya, ini ada saya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam nabiyan ihsan ila yaumiddin. Kita di tahun ini berkaitan dengan hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh para orang tua. Karena ada perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, kata beliau, inna fasadal abna min kibalil aba. Rusaknya anak-anak di tengah realitas sosial hari ini itu karena sebab ayah-ayah yang tidak amanah dalam menunaikan hak anak-anaknya. Jadi kata Ibnu Qayyim, di zaman beliau pun banyak anak-anak yang rusak di tengah sosial masyarakat. Maka beliau menulis kitab itu tuh, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, berkaitan dengan hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh para orang tua. Karena anak ini sejatinya adalah ujian dan cobaan bagi kita. Kata Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Jadi anak itu selain rahmat, anak itu selain karunia, anak itu selain nikmat, dia juga menjadi ujian bagi kita. Allah menguji kita lulus atau tidak dengan diberikan anak ini, dengan cara kita mengetahui apakah kita tunaikan haknya atau tidak. Baik, kita mulai. Para ulama membagi hak-hak anak yang wajib ditunaikan orang tua ada dua macam. Yang pertama, hak-hak anak sebelum anak itu lahir ke dunia. Yang kedua, hak-hak anak setelah anak itu lahir ke dunia. Subhanallah, sebelum anak itu lahir saja, ada hak-hak yang sudah wajib kita tunaikan. Maka nanti disebutkan apa saja itu hak-hak anak sebelum lahir dan apa saja hak-hak anak setelah lahir. Kita bahas terlebih dahulu hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua sebelum anak itu lahir. Yang pertama, hak anak yang wajib ditunaikan oleh seorang ayah sebelum anak itu lahir, mencari istri yang solehah agar menjadi ibu yang soleh baginya. Ini yang gagal difahami kebanyakan kaum muslimin hari ini. Mereka pilih pasangan asal-asalan. Padahal memilih pasangan itu bagian dari menunaikan
hak anak kita. Karena dia yang akan jadi ibu bagi anak-anak kita nanti. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfar bidzatid din taribat yadak. Hadis Bukhari Muslim. Seorang wanita kebanyakan dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama hartanya, yang kedua kedudukannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat agamanya. Maka utamakan yang memiliki agama, maknanya yang bagus agamanya. Semoga engkau beruntung, engkau tidak akan merugi selama-lamanya. Di sini cara milih pasangan dalam syariat itu sudah diatur. Gak bisa asal-asalan, hanya gara-gara ketemu di halte busway, hanya gara-gara hobinya sama-sama makan bakso. Wah, ini jodoh nih katanya. Salah. Gak ada yang namanya jodoh itu, ya, tetap kita ada usaha ikhtiar memilih yang paling baik untuk jadi ibu bagi anak-anak kita. Makanya sampai sebagian ulama mereka mensyaratkan adanya satu kufu. Satu kufu itu, ya, yang betul-betul, ya, tingkatan kemampuan di dalam mereka mengamalkan agamanya itu juga harus seimbang dengan kita. Maka jangan terlalu, kita ini kan kadang kalau milih pasangan pengennya yang sempurna, pengennya yang hafizoh 30 juz, kemudian anaknya orang kaya, anak satu-satunya lagi, kemudian pengen dari keturunan yang mulia. Padahal kalau kita menginginkan wanita yang levelnya tadi 30 juz, kira-kira kita siap nggak untuk nemenin murojaah dia 30 juz? Nah, siap nggak? Kadang kan kita pengennya begitu, pasangan yang memang terlalu sempurna. Maka di sini yang penting solehah, karena dia akan jadi ibu bagi anak-anak kita nanti. Antum tahu kisahnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh punya berapa istri? Hah? Antum pernah baca kisahnya Nabi Nuh? Para ulama tafsir mengisahkan istrinya Nabi Nuh itu sampai 11. Semua istri yang 10 itu solehah. Hanya satu istri yang bermasalah ini, yang dia akhirnya memiliki efek melahirkan anak yang juga bermasalah. Kita tahu kisahnya Nabi Nuh, ya, ketika beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku, naik ke atas perahu. Lihat, anak yang betul-betul dia durhaka sama orang tua, apa katanya? Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, aku mah bisa naik ke atas gunung yang akan menyelamatkanku dari air yang banjir ini. Kata para ulama, efek memiliki pasangan istri yang salah itu efeknya kepada anak yang juga akan jadi durhaka. Maka antum yang belum nikah, ada yang belum nikah kan di sini, ya, cari pasangan bukan sekedar dia cantik. Cantik boleh, kaya boleh, keturunan mulia boleh, tapi penentuannya yang terakhir adalah dia solehah atau tidak. Makanya antum kalau pilih pasangan jangan yang solehah dulu, pilih yang cantik dulu, kata Imam Ahmad. Setelah cantik pilih yang kaya,
Setelah kaya, pilih yang nasabnya mulia. Tapi ujungnya nanti penetapannya dia solehah atau tidak. Jangan antum pilih solehahnya dulu. Setelah tahu dia nggak cantik, nggak jadi. Nah, berarti antum pilihnya bukan karena agamanya, tapi karena kecantikannya. Nah, ini hak yang pertama, ikhwah. Sebelum ya anak kita lahir, kita wajib memilihkan ibu yang baik untuknya. Yang kedua, hak anak yang wajib kita tunaikan sebelum anak itu lahir ke dunia. Bila suami akan mendatangi istrinya, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah. Ini haknya anak. Ini kan yang kita remehkan kadang para suami. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu." Jikalau salah seorang dari kalian, yaitu suami, ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu dia membaca doa ini. Ana yakin para suami sudah hafal doanya ya. Dari mulai nanti malam mau akad nikah kan sudah hafal. Ya. Doanya bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Siapa yang baca doa ini dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari gangguan syaitan, jauhkan syaitan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selama-lamanya. Ini haknya anak ternyata. Setiap kita hubungan, kita baca doa. Ya. Kalau kita nggak baca doa, berarti kita nggak tunaikan hak anak ini. Karena itu yang akan menjadikan anak itu dijaga oleh Allah untuk tidak dicelakakan oleh syaitan. Yang ketiga, hak anak yang wajib kita tunaikan sebelum anak itu lahir, menjauhi segala perkara yang bisa mendatangkan mudarat kepada janin saat istri kita melahirkan. Subhanallah, saat istri kita melahirkan itu termasuk menunaikan hak anak. Kita jaga itu dari perkara-perkara yang bisa membawa mudarat kepadanya. Apa misalnya? Memberi nafkah dari cara yang diharamkan oleh Allah. Dalam keadaan hamil harus kita jaga itu anak kita. Ya, jangan kasih sepeser pun harta yang dihasilkan dari cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ana sering kisahkan yang dibawakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, karena azwajus salaf, dulu para ulama salaf terdahulu, setiap mereka mau keluar dari rumahnya untuk cari nafkah, mereka dibisikkan telinganya oleh istri-istrinya. Apa yang dibisikkan ke telinga suami tersebut? Ittaqillaha ya zauji. Bertakwalah engkau wahai suamiku di luar sana. Cari rezeki yang halal. Karena aku dan anakmu masih bisa menahan lapar dan dahaga di dunia ini. Tapi kami gak akan mampu menelan api neraka ke dalam perut-perut kami. Itu kan pesannya istri-istri ulama salaf. Mereka nggak takut suaminya pulang nggak bawa uang. Yang lebih mereka takutkan suaminya pulang bawa harta yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang lebih mereka takutkan. Ya, maka ini yang harus kita jauhi ketika istri kita hamil. Jaga betul tentang kandungan yang dikandung istri kita. Jangan kasih makan yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua juga, jangan merokok di depan istri yang hamil. Alhamdulillah, antum udah gak ada yang merokok ya hari ini. Sudah berhenti semua dari masa lalu yang kelam. Maka semoga Allah berikan istiqomah ya. Karena rokok itu sudah sepakat
para ulama bahwasannya itu mendatangkan bahaya dan mudarat bagi organ tubuh kita. Imam Syafi'i ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik untuk diri kalian, atau dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Antum baca tafsirnya Imam Syafi'i, yang dimaksud makanan yang baik itu dua. Yang pertama, dihasilkan dari cara yang halal. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi akal dan anggota tubuh kita. Itu makanan yang thayyib. Jadi makanan yang thayyib bukan sekedar dihasilkan dari cara yang halal, tapi dia tidak memudaratkan akal dan tidak memudaratkan anggota tubuh kita. Bahkan sudah ijma, ya, sepakat kok para dokter bahwasannya rokok itu bisa merusak organ tubuh manusia. Bahkan di tulisannya ada kan, rokok dapat menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Kematian, impotensi, ya. Tapi tetap aja pada ngerokok, ya. Baik. Ini hak-hak anak sebelum anak itu lahir. Sekarang hak-hak anak setelah anak itu lahir. Yang pertama, memberi nama kepada anak dengan nama-nama yang baik. Jadi jangan kasih nama ngikutin orang kafir. Kasih nama bintang Hollywood. Kasih nama artis. Kasih nama pemain bola kafir lagi. Mentang-mentang hobi bola. Ya, jangan nih. Kasih nama sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Disunnahkan pula memberi nama anak dengan nama para nabi dan rasul. Kalau laki-laki, ya, anak, ya. Kalau anaknya perempuan bisa memberi nama dengan nama-nama istri-istri Rasulullah. Atau memberi nama para sahabiyah, atau wanita-wanita soleh yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ada Maryam, ya, ada Zainab binti Jahash, ya. Banyak wanita-wanita solehah yang mereka lebih layak untuk kita berikan nama itu kepada anak-anak kita. Jadi jangan kasih nama, ya, bintang Hollywood, artis Hollywood, apalagi nama penyanyi yang mereka belum tentu masuk surga. Tapi kalau kita kasih nama para nabi dan rasul, para sahabat sahabiyah, mereka lah orang-orang yang sudah dijamin masuk surganya Allah. Yang jadi pertanyaan, kapan kita kasih nama ke anak tersebut? Apakah ketika lahir langsung dikasih nama, atau tunggu dulu di hari saat diakekahkan? Maka ulama beda pendapat dalam masalah ini. Ya, ada hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah memberi nama kepada anaknya langsung setelah anak itu lahir. Di antaranya hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wulida li lailata gulamun, fasammaituhu bismi abi Ibrahim." Malam ini aku mendapatkan kelahiran anakku, maka aku beri nama dia dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Ini jadi dalil boleh memberi nama setelah anak itu lahir langsung, karena Rasulullah pernah melakukannya. Ya. Adapun dalil yang menyebutkan memberi nama pada hari ke-7 saat dia diakekahkan, itu juga dalil yang sahih. Kata Rasulullah, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi.
setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Maka diperintahkan untuk apa? Menyembelih ya kambing 2 ekor kalau anaknya laki-laki, 1 ekor kalau perempuan, dan di hari ke-7 itulah dia sembelih hewan akikahnya, dia beri nama, kemudian dia cukur gundul anaknya dan disodakohkan seberat timbangan perak. Hadisnya dua-duanya sahih. Lalu mana yang lebih utama, memberi nama pada saat akikah atau memberi nama ketika langsung setelah dia lahir? Wallahu a'lam, masalah ini masalah yang tidak ada ketentuannya secara baku, maka boleh kedua-duanya, apakah setelah lahir atau pada hari yang ke-7. Ya. Ini hak yang pertama, memberi anak nama dengan nama-nama yang baik, ya. Atau jangan asal comot dari Al-Quran, yang atum nggak tahu maknanya. Memang sih ada di dalam Al-Quran, tapi kadang orang yang nggak paham maknanya, akhirnya dia salah paham. Ya, maka hendaknya menanyakan kepada asatizah yang paham untuk memberi nama kepada anak-anak yang dia baru lahir. Jadi jangan asal comot di dalam Al-Quran ya. Apalagi kita nggak tahu maknanya. Apalagi dikasih nama Jahannam, kan bahaya. Ya. Atau syaitan, atau Fir'aun ya. Yang itu semua maknanya buruk ya. Lanjut, yang kedua. Hak anak setelah anak itu lahir, memerintahkan anak untuk sholat 5 waktu saat usia 7 tahun dan memisahkan ranjang mereka ketika berusia 10 tahun. Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin. Suruhlah, perintahkanlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Dan boleh pukul mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan tempat tidur mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Yang dipisahkan hanya tempat tidur saja. Mungkin kita kamarnya terbatas, anaknya 7, kan susah tuh. Apalagi anaknya 9 ya, kamarnya cuma ada 4. Maka boleh anak dalam satu kamar 2 anak, tapi ranjangnya dipisahkan saja. Ya, artinya tidak satu kasur. Baik dia laki dan perempuan, atau sama-sama laki-laki, atau sama-sama perempuan. Tetap harus dipisahkan ranjang dan kasurnya. Kalau sudah berusia 10 tahun. Jadi antum jangan katakan, Islam kok menyusahkan banget. Ya, berarti harus punya kamar banyak. Enggak. Yang dipisahkan hanya ranjang tidurnya saja, bukan kamarnya. Kamarnya nggak apa-apa disatukan, tapi ranjang kasurnya harus dipisahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, hak anak setelah anak itu lahir, mendidik anak dengan akidah yang sahih dan memerintahkan mereka beramal soleh. Lihat, Rasulullah sudah ngajarin tauhid akidah yang benar ke sahabat Abdullah bin Abbas saat beliau berusia 10 tahun. Sudah dididik akidah yang benar. Diajarkan sama Rasulullah, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maknanya jagalah Allah? Jagalah perintah Allah, jauhi larangannya. Allah akan menjagamu, Allah akan senantiasa memberikan kemaslahatan untuk dunia dan akhirat. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ini kan akidah nih. Kalau kamu minta, minta kepada Allah.
Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ini iman kepada takdir sudah diajar. Ketahuilah, apabila seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, niscaya mereka nggak akan bisa mendatangkan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Bayangin, anak 10 tahun sudah diajarin akidah yang benar sama Rasulullah. Kemudian, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan ketahuilah, seandainya seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan bahaya kepadamu, niscaya mereka nggak akan bisa mendatangkan bahaya kepadamu kecuali apa yang Allah tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan-catatan sudah mengering. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengajarkan, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenali Allah di masa engkau lapang, ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu di masa engkau susah. Wa'lam. Nah, ini iman kepada takdir lagi nih, diajarin kepada anak yang masih kecil. Kata Rasulullah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah wahai anak yang masih belia, apa yang telah Allah tetapkan untukmu nggak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang tidak Allah tetapkan untukmu, maka nggak akan pernah mengenaimu selamanya. Ya, ini kan akidah tentang takdir. Apa yang Allah tetapkan nggak akan meleset itu. Sebaliknya, apa yang Allah tidak tetapkan nggak akan pernah mengenai kita selama-lamanya. Ini anak sudah dididik dengan akidah yang benar tentang iman kepada takdir dan ketetapan Allah. Ajari anak kita kalau jalan-jalan nih, ajari kebesaran Allah, ajari keagungan Allah, ajari tentang bagaimana Allah begitu kuasa, mampu memelihara segala alam semesta ini. Kenali mereka kepada kebesaran-kebesaran Allah, keagungan Allah, agar yang ada di hati anak-anak kita itu kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk. Karena kalau yang kita kasih kepada anak itu kebesaran-kebesaran makhluk, akhirnya yang tertanam di hatinya kebesaran makhluk. Maka tanamkan ke dalam anak kita kebesaran dan keagungan Allah agar dia faham bahwasannya yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya hanya Allah semata. Yang keempat, ajarkan anak kita adab-adab Islam. Ini wajib ini, ya. Bagi para ayah, ajarkan anaknya adab-adab Islam. Ini haknya anak. Yang pertama, adab makan. Sebagaimana Rasulullah pernah ngajarin sahabat yang masih umur 10 tahun, Umar bin Abi Salamah, yang pernah makan bersama beliau dalam satu nampan. Kemudian beliau berkata, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, bacalah dengan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Yang kedua, ajari anak kita adab meminta izin. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum dua. Yang pertama mengucapkan salam,
Yang kedua, meminta izin. Jadi jangan mentang-mentang antum sudah ngucapin salam, nyelonong masuk. Ini salah. Tetap minta izin terlebih dahulu. Karena Allah pisahkan ini sampai kalian minta izin dan memberi salam. Berarti kalau pemilik rumah nggak mengizinkan, walaupun dia sudah jawab salam kita, maka kita nggak boleh masuk ke dalam rumah. Ajari ini kepada anak-anak kita. Kemudian juga ajarkan anak kita minta izin kalau mau masuk ke kamar kita. Karena barangkali orang tuanya lagi pakai pakaian, melepas pakaian. Kadang kan anak suka langsung masuk saja. Padahal ada aurat-aurat orang tua yang tetap dia nggak boleh melihat. Maka ajarkan mereka izin. Bahkan Rasulullah mengancam kepada anak sekalipun yang dia mengintip ke dalam rumah orang lain, yang itu diancam oleh Rasulullah dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Lau anna mra'an ittala'a 'alaika bighairi idzni fakhadhafathu bihusatin fafaqa'at 'ainahu ma kana 'alaika min junahin." Sekiranya ada seseorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa atasmu. Itu termasuk anak kecil. Kalau dia ngintip, boleh dicolok matanya. Dan itu tidak dikenai qisas. Karena begitu besarnya kehormatan seorang muslim, gak boleh diintip-intip. Ya. Nah, ini dalam rangka kita ajarkan anak kita nggak boleh ngintip ke rumah tetangga, ke rumah orang lain, apalagi ke kamar orang tuanya. Ajarkan mereka tentang adab-adab Islam ini, bagian dari menunaikan hak-hak anak kita. Yang kelima, nah ini yang jarang kita ajarin nih kok. Mengajarkan anak kita menjaga rahasia. Kapan suatu perkara itu disebut rahasia? Nah, kapan suatu perkara itu disebut rahasia? Kapan suatu perkara disebutnya rahasia, kapan? Hah? Kapan perkara itu disebut itu rahasia itu? Kapan? Ada 3 kata ulama, perkara itu disebut rahasia. Yang pertama, melalui ucapan lisan. Misalnya, suami istri habis bertengkar, dia panggil anaknya, "Nah, ini rahasia ya, jangan diceritakan ke siapa-siapa." Berarti dengan apa? Ucapan. Dia sebut itu sebagai rahasia. Ini mengajarkan anak kita untuk amanah. Dia bisa jaga rahasia. Yang kedua, walaupun dia nggak bilang itu rahasia, tapi melalui perbuatan. Melalui perbuatan itu seperti apa? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza haddatsa rajulu summal tafata fahiya amanatun." Apabila seseorang berbicara kepada kita, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, maka itu adalah rahasia. Paham nggak antum? Ada orang bicara sama kita, nah itu dia tengok kanan, tengok kiri. Kita harus peka, itu namanya rahasia. Walaupun dia nggak bilang ini rahasia ya, enggak. Tapi melalui gerak-geriknya itu sudah menunjukkan itu perkara rahasia. Makanya kata Rasulullah, apabila ada orang bicara kepadamu, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, maka itu adalah amanah. Artinya dijaga. Gak boleh diceritakan kepada orang lain. Kita ajari anak kita, kalau orang tuanya bicara kepadanya,
kemudian orang tuanya tengok kanan tengok kiri, itu rahasia bro. Gak boleh diceritakan kepada yang lain ya. Nah ini yang kedua, cara kita tahu itu rahasia. Yang ketiga, perkara itu disebut rahasia apabila diceritakan kepada orang lain akan membuat malu orang yang menceritakan tersebut. Jadi walaupun dia nggak bilang ini rahasia ya, tapi kalau ternyata kontennya yang diceritakan itu, kalau kita ceritain ke orang lain, itu akan membuatnya malu, maka itu namanya perkara rahasia. Dan Rasulullah sudah ngajarin Anas bin Malik di usia 10 tahun untuk jaga rahasia. Lihat testimoninya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Rasulullah mendatangiku. Wa ana al'abu ma'al ghilman. Waktu itu aku sedang main-main dengan beberapa orang anak. Fasallama alaina. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani ila hajah. Kemudian Rasulullah memerintahkan aku untuk menunaikan hajat dan keperluan. Kemudian ketika Anas bin Malik pulang ke rumahnya, ditanya sama ibunya, "Kenapa kok engkau pulang terlambat?" Ya. Lalu Anas mengatakan, "Aku diperintahkan sama Rasulullah untuk menunaikan keperluannya." Kata ibunya, "Apa hajatnya Rasulullah itu?" Lihat jawabannya Anas, "Innaha sirrun." Itu adalah rahasia. Tapi ibu yang paham, lihat ya, nggak kepo dia. Kalau ibu sekarang mungkin, oh masa sama ibu aja rahasia, masa sama bapak aja rahasia ya. Ya, ini ibunya paham ya. Ketika Anas sudah bilang itu adalah rahasia, maka ibunya mengatakan, kalau begitu jangan sekali-kali engkau memberitahukan rahasia Rasulullah kepada siapapun juga. Bayangin anak kecil 10 tahun deh, sudah dididik sama Rasulullah untuk jaga rahasia ya. Bahkan Sabit ini salah seorang juga yang meriwayatkan hadis ini dari Anas, sampai Anas berkata kepada Sabit yang meriwayatkan hadis ini darinya, andai kata rahasia itu pernah aku beritahukan kepada seseorang, aku akan memberitahukan hal itu kepadamu wahai Sabit. Tapi itu nggak dilakukan oleh Anas bin Malik karena dia jaga rahasianya Rasulullah ya. Ini yang kelima. Yang keenam, nah ini juga yang sering kita lalai. Berlaku adil dalam memberi hadiah kepada anak. Ayahnya Nu'man bin Bashir kan sahabat Rasulullah. Nu'man bin Bashir itu pernah memberikan testimoni ya, bahwasannya ayahnya pernah memberikan hadiah kepadanya. Maka akhirnya ayahnya tersebut datang kepada Rasulullah. Dan dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku berikan hadiah kepada Nu'man bin Bashir itu." Dibalik tanya sama Rasulullah, "Apakah engkau memberikan anak-anakmu yang lain juga hadiah seperti yang kau berikan kepada Nu'man bin Bashir?" Apa jawabannya ayahnya Nu'man? "La, tidak wahai Rasulullah." Ya. Setelah tahu jawaban itu, Rasulullah berkata kepada ayahnya Nu'man, "Fattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu." Kata Nu'man bin Bashir, anaknya nih yang dikasih hadiah, setelah Rasulullah berkata kepada ayahnya tersebut, ayahnya kembali dan menarik hadiahnya. Ya, karena memberi hadiah harus adil. Nah, ada beberapa faidah ya dari hadis ini. Yang pertama, apakah boleh kita ngambil hadiah yang sudah kita berikan kepada orang lain? Boleh tidak?
Nah, boleh tidak? Hukum asalnya haram, nggak boleh. Bahkan Rasulullah memberikan permisalan orang yang mengambil kembali hadiah yang telah dia berikan sama seperti seekor anjing yang muntah dan dia jilat kembali muntahnya. Itu hukum asalnya. Tapi ternyata ada hadis yang mengecualikannya. Kecuali pemberian ayah kepada anaknya. Maka ayah boleh mengambilnya kembali. Jadi hukum asalnya nggak boleh, ya. Hukum asalnya nggak boleh, ya. Meminta kembali hadiah yang telah diberikan. Tapi ternyata ada pengecualian, ya. Bahwasannya ayah boleh mengambil hadiah dari anaknya yang telah diberikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh bapaknya Nu'man ini. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Kalau seandainya itu dilarang, pasti Rasulullah mengingkarinya, kan gitu. Ya, tapi Rasulullah nggak mengingkari setelah ayahnya Nu'man ngambil kembali hadiah yang telah diberikan kepadanya. Ya, ini faidah pertama ya. Faidah yang kedua, hadis ini memerintahkan kita kalau memberi hadiah kepada anak harus secara adil. Bahkan menjelang kematian orang tua tersebut. Jadi nggak boleh misalnya orang tua menjelang kematiannya dia kumpulin anak-anaknya. Ternyata yang dia kasih hadiah cuma anak yang bungsu saja. Pokoknya rumah ini buat anak yang bungsu ya. Yang lain nggak dikasih. Maka ini haram, nggak boleh orang tua berlaku seperti itu. Kalau memang dia mau kasih hadiah kepada anaknya yang adil. Ya, untuk anak pertama, anak yang sulung, anak yang bungsu, anak yang pertengahan. Kecuali antum ngasih hadiah kepada yang bungsu saja tadi, sementara anak yang lain ridho. Kalau anak yang lain ridho baru boleh. Tapi kalau anak yang lain nggak ridho, kok cuma yang bungsu saja yang dikasih, maka ini haram hukumnya. Orang tua hanya memberi hadiah kepada salah satu anaknya saja. Jadi kalau dia mau ngasih hadiah harus adil kepada seluruh anaknya. Ini faidah yang kedua. Jadi kalau antum pulang dari luar kota, luar negeri, kalau ngasih hadiah ke anak ya yang sama. Ya. Jangan anak yang bungsu saja yang dibeliin hadiah, yang lain enggak. Ya, maka harus sama hadiah agar mereka tidak terjadi kecemburuan sosial. Yang ketiga, yang dimaksud memberikan hadiah secara adil, ulama beda pendapat. Apakah adil di sini memang harus betul-betul sama nilainya, atau adil di sini sebagaimana pembagian warisan? Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi ada memang sebagian ulama yang berpendapat kalau memberi hadiah sama seperti pemberian warisan. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu ada pendapat sebagian ulama seperti itu. Tapi pendapat yang lebih kuat tetap sama bagian laki-laki maupun bagian perempuan. Tidak seperti pembagian warisan tadi. Nah ini faidah dari hadis tentang kisah bagaimana Rasulullah menegur ayahnya Nu'man bin Bashir yang memberikan hadiah hanya kepada Nu'man saja, tapi tidak kepada anak-anak yang lain. Yang ketujuh, ini yang terakhir, hak-hak anak yang wajib ditunaikan orang tua setelah anak itu lahir. Yang ketujuh, memberikan keamanan kepada anak ya dengan cara menjadi ayah yang bertakwa kepada Allah. Jadi memberikan keamanan untuk masa depan anak itu bukan kita asuransikan anak kita. Tapi kata ulama dengan cara ayah itu menjadi ayah yang bertakwa kepada Allah. Allah jamin akan dijaga anak dan keturunannya.
Apa dalilnya? Kalau ayah itu soleh, anak dan keturunannya akan dijaga oleh Allah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah itu kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Yang di bawahnya ada harta benda simpanan yang begitu banyak untuk keduanya. Kenapa kok Allah berikan anak itu tiba-tiba di balik dinding rumahnya ada harta yang begitu banyak? Karena Allah, kata Allah, wa kana abuhuma salihah. Kedua ayah dari anak yatim itu ayah yang soleh. Lihat kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirul Qur'anil Azim, seorang laki yang soleh atau ayah yang soleh dapat menyebabkan keturunannya terpelihara dan berkah ibadahnya yang dilakukannya menaungi mereka di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau mau dijaga anak kita, kitanya soleh. Ayah yang soleh akan dijaga anak-anak dan keturunan. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir juga sampai 7 turunan Allah jaga. 7 turunan anak keturunannya Allah jaga kalau dia menjadi ayah yang soleh. Ya, bagaimana cara penjagaan Allah? Kalau sudah Allah jaga, Allah akan betul-betul menjadikan anaknya ini nggak terlantar, walaupun setelah bapaknya meninggal gitu. Jadi kalau kita mau anak dan keturunan kita dijaga oleh Allah, pastikan kitanya jadi orang yang soleh. Ini janji Allah nih. Ya, sebab 2 anak yatim itu dijaga oleh Allah karena dua-duanya ayahnya orang yang soleh. Ini berkaitan dengan hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayahnya. Hanya jawab dulu atau nyambung? Jawab dulu. Baik. Materi pertama selesai, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tafadhal, silakan yang ada pertanyaan. Nah, tafadhal. Mengenai pemberian nama kepada bolehkah kita membuat Baik, itu saja. Jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat. Untuk menyiapkan nama seorang anak, maka diperbolehkan dari jauh-jauh hari pun. Hanya saja tidak dideklarasikan. Karena memang dideklarasikannya itu yang paling baik memang ketika akikah. Ya, artinya kita beri nama secara pribadi, kita simpan boleh. Ya, tapi kita deklarasikan ke orang lain, ke orang banyak itu pada saat akikahnya, yaitu di hari yang ke-7. Ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhal. Naam, Farid, tafadhal. Naam. Untuk yang katanya kalau misalkan belum ada, mungkin boleh 14 hari atau katanya ada. Iya. Berkaitan dengan masalah waktu penyembelihan akikah, memang hadis yang sahih yang disepakati ulama di hari ke-7. Adapun di hari ke-14, di hari ke-21 itu ada hadisnya, cuma diperselisihkan oleh para ulama. Itu pun yang ada hanya hari ke-14 atau hari ke-21. Nggak ada hari kelipatan berikutnya, nggak ada. Itu ada dalam hadis riwayat Abu Daud, hanya sanadnya diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya atau tidak. Sebagian ulama mendoifkan hadis itu. Ya, tapi wallahu alam, mayoritas ulama memang memberikan batasan menyembelih
menyembelih hewan akikah itu diperbolehkan sampai sebelum anak itu memasuki usia baligh. Karena berdasarkan hadis tadi, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tuh paham nggak makna hadis ini? Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Apa maksudnya tergadaikan dengan akikahnya? Hah? Apa maksudnya tergadaikan dengan akikahnya? Hah? belum sah. Belum. Hah? Apa maknanya tergadaikan? Kalau tergadaikan berarti harus ditebus. Ada dua maknanya kata Ibnu Qayyim al-Jauz. Ya, makna tergadaikan di sini yang pertama, anak tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang tuanya di akhirat nanti selama belum diakikahkan. Ya, ini pendapat pertama kata Ibnu Qayyim. Makna tergadaikan di situ dia nggak bisa ya mendatangkan manfaat untuk orang tuanya di akhirat nanti. Padahal kan anak itu bisa memberi syafaat untuk orang tua kan di akhirat. Kalau dia belum diakikahkan, kata sebagian ulama, anak ini nggak bisa memberikan syafaat untuk orang tua. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, makna tergadaikan di sini berarti dia digadaikan kepada syaitan. Artinya syaitan itu akan mudah mempengaruhinya karena tergadaikan. Ketika dia ditebus, baru dia terlepas dari ikatan-ikatan syaitan tadi. Maka anak yang belum diakikahkan, dia tergadaikan maknanya mudah dipengaruhi oleh syaitan. Itu makna tergadaikan. Tapi ini kalau orang belum akikahkan karena dia nggak ada uzur. Beda dengan orang yang ada uzur, memang nggak mampu. Maka dia nggak masuk dalam ancaman hadis ini. Adapun ancaman hadis ini untuk orang yang dia mampu tadi, tapi dia nggak mau akikah. Itu makna setiap anak tergadaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, tafadhol Pak Chandra. Kalau orang tuanya kita Orang tuanya belum akikah. belum tahu Orang tuanya belum akikahkan dirinya sendiri gitu. ya. Oh. Mungkin orang tuanya belum akikahnya belum akikahkan. Iya, maksudnya begitu kan? Adapun orang tua kita yang memang dia belum diakikahkan, tidak ada kewajiban dia mengakikahkan diri sendiri. Nggak ada kewajiban juga anaknya yang mengakikahkan. Ya, karena itu kewajiban siapa? Ya orang tuanya. Maka kalau memang orang tua itu ternyata nggak mampu ketika dulu untuk mengakikahkan, maka gugur kan kewajibannya kalau sudah mencapai usia baligh. Ya, kalau sudah usia baligh sudah gugur kewajibannya. Ya, maka nggak perlu memaksakan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Misalnya kami berada dua, jadi dari dua dari kita kecil gitu. Tapi kita nih kalau di kampung Baik. Berarti akikah untuk anak wanita jadi 2 ekor kambing. Allahu a'lam. Ini tetap perkara yang nggak boleh. Karena sudah ada ukurannya. Ya. Karena di antara kriteria amalan itu nggak ada tuntunannya kalau melebihi ukurannya.
Tetap harus tadi satu sudah anak wanita. Kalau dia merasa kurang, tapi kan nanti ada banyak kerabat yang datang, berarti boleh satu lagi, tapi bukan untuk akikah, cuma untuk makan-makan saja. Ya, adapun yang diakikahkan ya tetap niatnya satu saja. Ya, adapun yang satu lagi untuk makan-makan, nah, itu boleh, nggak masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Hanya orang tua nikahkan anak masuk ke ini anak anak itu oleh orang tua itu wajib Anak IO maksudnya orang tua itu wajib nikahin anaknya gitu. Apakah itu termasuk haknya anak? Wallahu a'lam. Ana belum dapatkan itu bahwasannya anak itu ya wajib dinikahkan oleh orang tuanya. Ya, karena memang masalah pernikahan kan memang secara hukum berbeda-beda ya. Ada yang dia hukumnya wajib bagi anak yang mungkin dia sudah mampu, kemudian syahwatnya nggak bisa dia jaga, maka nikah baginya wajib. Tapi ada yang mungkin nikah baginya sunnah, ya, yang artinya dia mampu secara finansial dan biologis, tapi dia pun bisa menjaga syahwat, ya. Maka berkaitan dengan pernikahan ini tidak masuk kepada haknya anak yang itu menjadi kewajiban orang tua, ya. Tapi tentu yang namanya pernikahan itu lebih kepada mengikuti sunnah Rasulullah, yang siapa yang membenci sunnah Rasulullah tersebut maka dia bukan golongannya Rasulullah. Tapi tidak menjadi wajib tadi, itu menjadi haknya anak tidak, ya. Karena pernikahan itu ya yang menentukan juga kan pilihannya anak tersebut, ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, silakan. 6. Nah, kalau usianya jauh tapi tidak sama kan yuk hadiahnya. ada satu Tentu yang dimaksud di sini dalam memberikan hadiah sesuai dengan kebutuhan anak saja. Ya. Ya tentu beda tadi anak yang memang usianya remaja dengan anak yang usianya masih balita. Ya. Hanya saja mungkin secara nilai kalau bisa tetap sama. Walaupun mungkin bentuknya berbeda. Ya. Tapi secara nilai itu sama untuk berlaku adil kepada anak-anak. Walaupun bentuknya beda mungkin. Ya. Antum kasih ke anak balita ya tentu ya kayak boneka gitu ya. Kasih ke remaja mungkin beda bentuknya, tapi kalau bisa secara nilai itu sama. kita juga satu kasih nilainya Nggak boleh, itu sudah beda itu. tapi nilainya sama Ustaz. Satu dikasih satu dikasih dua, beda dong. Harganya sama. Ya, kalau yang satu dikasih dua, semuanya dikasih dua, gitu. Nilainya beda. Nilainya beda gitu. Wallahu a'lam ya. Berarti kalau dia beli satu, nilainya sama yang belinya dua baju. Oh, Karena yang satu baliknya satu lumayan. oh gitu. Wallahu a'lam ya. Apakah itu dibolehkan? Kalau secara nilai sama, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu memang masih dibolehkan karena nilainya sama. Ya. Nilainya sama berarti boleh, ya. Walaupun tadi secara jumlahnya itu berbeda, ya. Balik ke pengen sama semua. Kan yang banyak nilainya bisa. Iya ya. Kalau memang sama tadi dua berarti nilainya jauh lebih tinggi. Baik.
Berarti secara nilai saja. Secara nilai harus sama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Bagaimana dengan status misalnya si anak hanya salah satu misalnya ada yang berprestasi, ya misalnya baru hafal juz 30 misalnya, terus kita kasih hadiah, bagaimana statusnya dengan layaknya anak-anak yang lainnya? Tanya anak-anak yang lain ridho tidak? Tanya dulu berarti. Iya. Ya, ridho tidak Kan dengan biasanya kan ini pengkasihan hadiah itu kan nggak ada suatu prestasi, pencapaian. Kalau nggak tahu stadion kan misalnya kita habis jalan-jalan, kita bawa, kalau kita nyebutnya oleh-oleh tuh, hadiah gitu. Biasanya kan sesuai. Makanya konteksnya kalau misalnya ada pencapaian dan misalnya kita punya anak 4, salah satunya ada yang pencapaian prestasi misalnya, dan 3 kan nggak masuk pencapaian itu misalnya, terus kita ngasih hadiah terhadap anak, berarti harus keridoan anak yang lain, karena itu akan tetap menimbulkan kecemburuan. Mentang-mentang dia prestasi, kan mungkin ada anak kita juga yang dia pas-pasan gitu, nggak bisa berprestasi seperti anak yang lain, kan akhirnya bisa saling bermusuhan kan. Oh, dia mah dikasih hadiah terus, mentang-mentang pinter, ranking 1, juara, saya apalah gitu, anak yang mungkin kurang. Nah, akhirnya dia jadi minder tuh, ya, karena dia justru nggak pernah dapat hadiah dari orang tua. Maka tetap harus berlaku adil, ya, karena kalau enggak tadi akhirnya ada anak yang dia merasa ya orang tuanya cuma sayangnya ke salah satu anak tadi saja. Jadi kalau memang mau ngasih tadi karena pencapaiannya, tetap harus keridoan dari anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhol. Kalau itu kan bukan hadiah, itu kan nafkah memang. Kan sesuai kebutuhan dia kan. Ketika dia sudah jenjang pendidikan tinggi, yang dia perlu itu untuk belajar, ya kita fasilitasi tadi dengan dia dibelikan laptop, maka itu lebih kepada nafkah, bukan hadiah, karena itu sudah kebutuhan, ya. Iya, ya. Kalau masalah nafkah kan memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita saja, ya. Masa anak kelas 1 SD sudah kita kasih laptop kan belum pas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Tafadhol. Tuh, satu materi udah jam 5. Belum hak-hak istri. Nah, silakan Mbak Budi. Mana itu orang mengeksploitasi anak, jadi amal kita di depan. Misalkan amal ini, kita berharap ini jadi satu, mungkin pakai itu dia dolin, udah paksa karena gitu. Iya, jazakallah khair, ya. Apakah kalau kita misalnya ingin menjadikan anak kita ini anak yang soleh atau solehah, itu dianggap kita mengeksploitasi anak kita? Tentu jawabannya tidak, kecuali orang tuanya ini yang memang menuntutnya terlalu tinggi. Nuntutnya terlalu tinggi tuh pokoknya kamu harus jadi ini, ya, nilai kamu harus segini, ya.
Akhirnya dimarahin terus anaknya kalau nilainya nggak tercapai. Nah, ini baru dia terlalu memberatkan anaknya. Kan tugas kita cuma untuk melahirkan anak yang soleh dan solehah saja. Ya, soleh dan solehah itu cirinya 3. Ya, yang disebut di dalam hadis riwayat Muslim itu. Ya, kalau mau tahu anak itu soleh, ya, yang pertama dia akan doain orang tuanya walaupun orang tuanya meninggal dunia. Yang kedua, dia akan amalkan ilmunya supaya orang tuanya juga dapat aliran pahala. Yang ketiga, dia bersodakoh dengan hartanya atau bahkan wakaf untuk mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Makanya itu kan yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, itu kan seluruh amalnya terhapus kecuali 3 tadi ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Ini nggak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang faham ilmu agama. Kenapa kita pengen anak kita paham ilmu agama? Supaya dia ngamalin 3 tadi. Dia sodakoh, dia amalin ilmunya, dan dia selalu doain orang tua. Jadi bedakan dengan eksploitasi anak itu, kalau justru maksain anaknya untuk jadi dokter lah, ya, suruh kursus di mana-mana, ya, supaya dia bisa lulus fakultas kedokteran universitas favorit, itu baru eksploitasi. Ya, itu baru supaya nanti anaknya gajinya gede, orang tuanya dapat juga. Kan gitu kebanyakan, ya. Jadi dimensinya duniawi, itu baru eksploitasi. Tapi kalau kita cuma pengen anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, yang terus ngalirin pahala ke kita, yaitu bukan eksploitasi. Itu karena memang diperintahkan, ya. Bahkan doanya Nabi Allah Ibrahim kan itu aja, Rabbi habli minas sholihin. Ya, ya Allah anugerahkan aku anak keturunan yang soleh. Karena Nabi Allah Ibrahim paham ada saatnya dia meninggal dunia, yang bisa ngalirin pahala hanya anak-anak yang soleh dan solehah saja. Jadi jangan kita salah strategi. Anda sudah sering sampaikan ya, orang tua sekarang itu cara pandangnya kapitalis sekali. Ya, pengen anaknya itu kuliah di perguruan tinggi favorit supaya nanti gajinya gede, ya, hidupnya makmur. Cara pandang kapitalis. Dia lupa bahwasannya yang lebih dia perlukan anak yang ngalirin pahala kepadanya. Ya, nah ini cara pandang orang tua zaman sekarang yang harus diubah. Ya, makanya Anda pernah sampaikan ke antum ya, harus ada minimal 1 anak kita yang dia jadi guru agama. 1 aja itu. Anak kita jadi guru agama, dia ngalirin pahala terus ketika kita meninggal dunia. Ya kan? Kalau dia guru agama, yang dia ajarin sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, pemahaman sahabat, ngalirin terus pahala. Minimal 1 tuh dari anak kita yang jadi guru agama. Ya, jadi jangan semuanya pengennya jadi dokter, ya, pengennya jadi pilot, ya, itu kan duniawi saja ya. Tapi kalau 1 guru agama, dia ngalirin pahala kepada orang tuanya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu Pak Budi. Cukup hak-hak anak. Lanjut apa gimana nih, Bu Alif? Hak, Dua materi apa? hak-hak istri kan? Padat ini materinya.
Akad. Kita agak cepat lah ya. Hak-hak istri ini. Bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ini penting karena cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah diantaranya dengan saling menunaikan kewajiban pasangan masing-masing. Dan penelitian menyebutkan 90% nih, ya, terjadinya perceraian karena salah satu pasangan tidak menunaikan hak pasangannya. Suami nggak menunaikan hak istri, istri nggak menunaikan hak suami. Maka perlu antum tahu tentang hak-hak istri, walaupun sudah tahu sebetulnya ya, cuma jarang diamalkan saja. Yang pertama, suami harus memperlakukan istri dengan cara yang baik, karena Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan istri-istri kalian dengan cara yang paling baik. Bahkan Rasulullah jadikan parameter, kalau mau tahu suami itu orang baik atau bukan, lihat sikapnya kepada istrinya. Jadi bukan dilihat sikapnya sama temannya, lihat sikapnya kepada istrinya, itu baru suami baik. Kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik suami di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ingat hadis ini. Kadang kita ini kan suka galak sama istri, ya. Padahal kalau sama temen ramah, ya, sama tetangga ramah, tapi giliran sama istri kok galak gitu. Kalau pulang ke rumah udah kayak singa gitu, udah kayak harimau. Padahal orang yang paling baik setelah ibu dan orang tua kita itu istri kita. Ya, orang yang paling baik setelah orang tua kita itu istri kita. Ya, yang dia ya melayani kita. Ya, antum ngerasain lah kalau antum punya bayi tuh. Ya, siapa yang berjuang bangun tengah malam kalau bukan istri kita? Kita mah tetap aja asik tidur gitu. Padahal istri kita tuh bangun kalau anak kita minta susu, anak kita BAB, ya, pampersnya penuh, bangun istri. Maka pastikan ini kita jaga, ya. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istrinya, dan Rasulullah sudah mencontohkan beliau yang paling baik kepada istri-istri beliau. Ya. Ada kisah, ya. Ini kasus ini kalau menimpa antum, ya, kayak apa kira-kira? Kisah dari Anas bin Malik. Suatu hari Rasulullah pernah berada di rumah salah seorang istrinya. Tiba-tiba istri yang lain ngirimin sepiring makanan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah lagi di rumah istrinya, tiba-tiba istri yang lain ngirimin makanan. Ini kalau terjadi sama antum gimana? Ya, gimana kira-kira? Sama, ternyata istrinya Rasulullah, yang Rasulullah di rumahnya ini cemburu. Akhirnya dia apa? Dia tebalikin sepiring makanan tersebut. Tumpah sudah. Ya. Lihat sikapnya Rasulullah. Sebaik-baik suami ya kepada istrinya, Rasulullah nggak marah. Padahal piringnya pecah, makanannya berhamburan. Lalu kata Anas bin Malik yang ada di situ tuh, ya, Rasulullah pungutin pecahan-pecahan piring tersebut. Rasulullah pungutin juga makanan yang berhamburan tersebut sambil beliau membela istri beliau. Kata beliau, gharat ummukum. Ibunda kalian lagi cemburu saja.
Karena ada sahabatnya di situ. Ya. Oh, kalau kita tuh sudah emosi sekali tuh. Apalagi di depan teman-temannya kan gitu. Ya, ditebalikin piring. Tapi lihat Rasulullah, ya, orang yang paling baik kepada istrinya, dia pungutin sendiri. Padahal di situ ada Anas bin Malik, nggak disuruh Anas, suruh pungutin, dia yang nurut. Ya, kemudian beliau kasih uzur kepada istrinya di hadapan sahabatnya, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu saja. Nah, di sini kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, apabila istri kita melakukan kekeliruan, akhirnya membuat kita marah, maka jangan langsung menghukum istri tersebut. Kata Ibnu Hajar ketika mengambil faidah hadis ini. Rasulullah gak langsung kan marah-marahin istrinya. Ya, gak langsung menghukum istrinya. Karena kenapa? Karena cemburu. Jadi kalau suatu hari istri antum baca WA di HP antum, ternyata cemburu di banting HP-nya, kira-kira antum marah gak? Ya, kalau itu cemburu jangan, ya, karena kecemburuan nih, ya, dan itu sesuatu tabiat di kalangan perempuan, dia punya yang namanya cemburu. Cemburu itu positif apa negatif? Hah? Cemburu positif atau negatif? Ya. Iya, cemburu itu hukum asalnya positif itu. Hanya kalau berlebihan itu yang negatif kata orang. Tapi seorang istri punya kecemburuan itu harus malah. Ya, kalau dia nggak punya kecemburuan malah dipertanyakan cintanya kepada suaminya. Justru cemburu itu harus hadir dalam pasangan rumah tangga, nggak boleh salah satunya nggak punya rasa cemburu. Tapi yang tercela adalah berlebihan gitu. Berlebihan tuh gimana? Suaminya pulang telat 5 menit ditanyain. Ya, kok pulangnya telat ini? Padahal cuma 5 menit. Nah, itu berlebihan. Ya. Kemudian tiap hari harus periksain HP suaminya. Ya. Setiap hari periksain WA suaminya, itu berlebihan. Ya, maka itu yang tercela, cemburu berlebihan. Ya. Lanjut. Yang ketiga. Hah? Oh, yang kedua belum. Yang kedua, suami harus bersabar dari celaan istri serta mau memaafkan kekhilafan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, ini tadi ya, kita sering-sering kasih uzur kepada istri kita itu. Karena di antara wasiat terakhir Rasulullah, ini Rasulullah sampaikan saat khutbah haji wada, haji perpisahan beliau. Beliau mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Berilah nasihat kepada istri kalian dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak meluruskannya tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkannya. Sedang jika kalian membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada istri dengan cara yang paling baik. Ya. Ini hak yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting sebetulnya. Cuma banyak para suami nggak paham kalau ini yang paling urgent. Haknya istri yang wajib ditunaikan suami, menyelamatkan istri dari azab api neraka. Ini hak istri yang paling agung. Kita selamatkan istri kita dari azab api neraka. Dengan cara apa? Yang pertama, memerintahkannya menutup aurat secara sempurna. Yang kedua, melarangnya bepergian jauh, safar,
tanpa ditemani mahramnya. Ini diancam sama Rasulullah, laki-laki yang dayus, gak punya rasa cemburu. Allah gak mau menatapnya, Allah gak mau mengajak bicaranya pada hari kiamat. Laki-laki yang dayus, dia biarin istrinya safar tanpa ditemani mahramnya. Kan banyak ya wanita sekarang safar umroh, safar haji, gak ada mahramnya. Haji dan umrohnya dapat pahala nggak? Hah? Perempuan sekarang kan gitu, ya. Umroh berangkat sendiri, suaminya nggak bisa nemenin, nggak ada mahramnya. Travel nakal mah yang penting dapat untung mereka, ya. Padahal syaratnya harus ditemani mahram, ya. Maka ini adalah haknya istri. Dosa besar itu suami membiarkan istrinya bepergian jauh safar tanpa ditemani mahramnya. Yang ketiga, melarangnya berhias kecuali untuk suami saja. Sering Ana sampaikan ini, jangan sampai kita sebagai suami ridho suaminya istrinya keluar rumah berdandan dengan dandanan jahiliyah. Masa kita ridho, ihwa, kecantikan istri kita dinikmati orang di luar sana? Ridho nggak antum? Kecantikan istri antum yang nikmatin tukang ojek, tukang dagang, ya, tukang belanja. Allahumma musta'an. Ya, masa ridho si suami kecantikan istrinya dinikmati orang banyak gitu? Ya. Suami yang soleh dan beriman gak akan ridho kecantikan istrinya dinikmati oleh orang-orang di luar sana. Karena kecantikan istri itu khusus untuk suaminya. Ya. Ana pernah bedah tuh kutaib untuk ummahat di Delta Mas. Karena kebanyakan sosialita itu. Ana bedah itu buku untuk wahai wanita muslimah, untuk siapa engkau berhias? Ya, karena selama ini mereka nggak paham untuk siapa mereka berhias. Mereka berhias itu hanya untuk suami, bukan untuk dipamerin, ya, bukan untuk diobral. Ya, kecantikan istri khusus untuk suaminya saja. Nggak boleh dia obral, dinikmati laki-laki lain. Ya, nah ini para suami harus paham. Ya, makanya para suami kalau bisa, ya, termasuk wajah istrinya ini ditutup juga, ya, agar nggak dinikmati kecantikannya oleh laki-laki di luar sana. Ya, minimal kalau belum siap pakai niqab, pakai masker lah. Ya. Itu lebih aman kan, istri kita kecantikannya nggak dinikmati oleh laki-laki di luar sana. Ya, karena kalau sudah keluar, ya, istri perempuan itu kan syaitan selalu, ya, menjadikannya indah di hadapan laki-laki lain. Nah ini caranya itu. Dan itu wajib berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ingat para suami, kita akan dimintai pertanggungjawaban kalau kita nggak tunaikan hak istri ini, menyelamatkannya dari azab api neraka. Kata Rasulullah, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Lelaki, suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kita suami ini berat, ya, akan dimintai pertanggungjawaban kalau haknya istri ini nggak kita tunaikan. Wajib kita memerintahkan nutup aurat secara sempurna, bajunya lebar, tidak ketat, ya. Kemudian betul-betul menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki.
ya, kecuali telapak tangan, ya. Kemudian juga kalau safar wajib ditemani. Tidak boleh suami membiarkan istrinya safar tanpa ditemani mahramnya. Kemudian cara suami menyelamatkan istri dari azab api neraka, suami harus mengajari istri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama. Memberinya izin untuk hadir di majelis-majelis taklim. Karena sesungguhnya kebutuhan dia memperbaiki agama, mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari kebutuhan makan dan minum yang harus diberikan kepadanya. Kalau kita nggak bisa ngajarin nih, istri kita, fasilitasi hadir di majelis ilmu. Kan banyak kajian-kajian khusus ummahat, ya, tinggal antum pilih saja harinya, biar istri antum bisa ikut. Gitu. Karena mereka perlulah, ya. Anak sering sampaikan, kita suami nggak ditanya kalau istri kita nggak bisa masak. Kita suami nggak ditanya, istri kita nggak bisa naik motor. Tapi kita akan ditanya oleh Allah kalau istri kita nggak bisa berwudu sesuai tuntunan Rasulullah. Kita ditanya kalau istri kita nggak bisa sholat sesuai tuntunan Rasulullah. Kita ditanya kalau istri kita masih suka mengumbar auratnya, ya, dia nggak jaga kehormatannya ketika di rumah, ya, kita ditanya itu karena kita nggak bekali dia dengan ilmu agama. Nah ini yang harus kita persiapkan nih, jawaban kita di hadapan Allah kalau kita nggak tunaikan hak ini. Kita pelihara istri kita agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga sholatnya. Ingat ihwah, jangan lupa, walaupun kita di luar kota lagi tugas, walaupun kita di luar negeri, tetap kalau kita telepon istri, yang diingatkan pertama kali, sholat. Jangan yang ditanya, udah makan belum? Ya, sholatnya nggak ditanya. Ya, kayaknya cuma udah makan belum? Ya, sholat ditanya. Bahkan kalau kita lagi di luar kota, subuh-subuh bangunin. Karena mungkin istri nggak ada, kita akhirnya ya bablas waktu sholat subuh. Wajib ya. Dimanapun kita berada, kita ingatkan istri kita. Antum kan nginep di sini nih, berarti sebelum subuh bangunin istri antum di rumah. Ya, jangan lupa, jangan antumnya di sini sholat tahajud subuh berjamaah, gak taunya istri antum nanti ditanya sholat subuhnya jam 6. Ya, maka antum bangunin ya sebelum subuh kalau bisa. Ya. Nah, ini termasuk haknya istri yang wajib kita tunaikan. Ya. Yang kelima, wajib memberikan nafkah, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat, serta rumah sakit. Ini termasuk nafkah yang wajib kita tunaikan. Firman Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Masya Allah, jazakallah. Unik ini gelasnya, gak keluar jin kan nanti. Ana tanya sama antum, memberikan pembantu wajib tidak kepada istri? Nah, memberikan pembantu. Rasulullah punya pembantu nggak? Banyak pembantunya Rasulullah. Anas bin Malik, ya, Abu Rafi, ya,
Itu untuk ngurusin bantu rumah tangganya. Yang jadi pertanyaan, wajib tidak suami menyediakan pembantu untuk istrinya? Ulama beda pendapat. Tapi pendapat mayoritas ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Kewajiban istri itu melayani suami. Ya, kebutuhan pakaiannya, makanannya, termasuk mendidik anak-anaknya. Ya, jadi jangan suruh istri antum cuci mobil, ya, cuci motor, ya, nggak ada itu kewajibannya, ya. Cukup kewajibannya melayani saja segala kebutuhan suami. Makanya kalau suami mampu, hendaknya dia memberikan tadi. Kalau antum ingin fokus istri antum, udahlah fokus didik anak saja. Berarti urusan rumah tangga didelegasikan kepada pembantu saja. Kalau antum mampu, ya, itu lebih baik kan, biar istri fokus untuk menyediakan kebutuhan antum dan anak saja. Ya. Tapi antum rata-rata punya pembantu ya di rumah ya. Kemudian yang keenam, suami mau bermusyawarah dengan istri dalam setiap permasalahan, terlebih lagi dalam masalah perkara yang berhubungan dengan mereka berdua dan anak-anak. Jadi jangan suami hanya ngambil keputusan sendiri saja. Terkadang dia butuh usulan dan saran istrinya. Karena bisa jadi melalui saran istri itu adalah keputusan yang jauh lebih baik daripada yang biasa kita putuskan. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Suatu hari Rasulullah, ya, pada saat perjanjian Hudaybiyah, kan Rasulullah niatnya mau umroh, tapi ternyata dicegah oleh orang-orang kafir. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk melakukan apa? Tahallul. Tahallul sudah menyelesaikan umroh tersebut karena nggak bisa masuk ke Baitullahil Haram. Kalau tahallul itu dengan cara apa? Mencukur rambut dan juga menyembelih hewan tadi. Ternyata sahabat nggak ada yang melakukannya. Rasulullah perintahkan kita tahallul karena kita nggak jadi umroh. Sahabat nggak ada yang ngelakuin. Rasulullah dalam keadaan agak kesel masuk ke dalam tendanya yang di situ ada istrinya Ummu Salamah. Lalu Rasulullah cerita, wahai istriku, ini kok sahabat nggak ada yang melakukan apa yang aku perintahkan. Apa jawabannya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apabila engkau ingin sahabat melakukan apa yang engkau perintahkan, yaitu mencukur rambut dengan cara tahallul, maka engkau contohkan dulu. Akhirnya Rasulullah menerima tuh saran istrinya, Rasulullah cukur, baru Rasulullah keluar dan sahabat langsung mengikuti. Lihat, kadang ide dari istri kita bisa jadi lebih baik, ya, daripada kita yang mungkin terlalu rasional gitu ya. Tapi kalau istri kan ada pertimbangan-pertimbangan ya, dengan perasaan gitu ya, dengan kelembutan ya, maka butuh musyawarah dengan istri kita, apalagi dalam masalah anak itu ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, nah ini antum yang memang sudah punya niatan. Suami harus dapat berlaku adil terhadap istrinya jika ia mempunyai lebih dari satu istri. Karena diancam sama Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan Syekh Albani, man kana lahum ra'atan famala ila ahadihima dunal ukhra jaa yaumal qiyamati wa syikkuhu ma'ilun. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki dua istri
kemudian dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring sebelah. Tahu nggak tubuhnya miring? Ya, ya. Jadi jalannya begini pada hari kiamat. Ya, di padang mahsyar dipermalukan itu. Ya, itu suami yang dia punya istri lebih dari satu, tapi dia nggak berlaku adil. Adil di sini dalam hal apa? Dua, nafkah batin, nafkah materi, dan nafkah biologis. Jadi kalau misalnya dijadwalin setiap di istri pertama misalnya 3 hari, berarti di istri kedua juga 3 hari. Jadi secara gilirannya harus adil. Kecuali istri pertama memang mengikhlaskan itu. Sebagaimana yang dilakukan Saudah ya. Saudah mengikhlaskan jatah gilirannya kepada Aisyah. Ya. Maka ini ya, masalah poligami kan enak secara lisan saja, tapi secara praktik memang berat. Ya, berlaku adil kepada keduanya dalam hal materi dan juga giliran. Apalagi dalam masalah kasih sayang nggak akan bisa kita berlaku adil. Makanya yang dituntut oleh Rasulullah dan Allah hanyalah 2. Dia secara nafkah materi dan juga secara nafkah batin giliran saja. Ya. Taib, yang terakhir ikhwan, ana ingin kasih antum oleh-oleh untuk dibawa ke rumah. Tahu nggak ini apa? Kesalahan suami setelah mereka menikah. Kesalahan suami setelah mereka menikah. Ini ana kumpulkan ada berapa nih? 8. Yang pertama, setelah menikah lupa sama orang tua. Yang kedua, sering curhat masalah rumah tangga ke orang tua. Yang ketiga, menerima berita negatif tentang istri dari pihak lain tanpa tabayyun kepada istri. Yang keempat, suami suka meremehkan istri dan tidak menjaga perasaannya. Kan biasanya gitu suami ya. Ngeremehin istri, mentang-mentang istrinya nggak kerja, nggak punya penghasilan, ya, maka diremehin. Yang kelima, selalu berburuk sangka kepada istri. Yang keenam, suami tidak bisa memimpin keluarga. Yang ketujuh, suami sibuk kerja di luar hingga lupa mendidik keluarga. Yang kedelapan, suami tidak memiliki rasa cemburu kepada istri. Di antaranya tadi, kalau istrinya keluar rumah, ya, dia biarin dandan dengan dandanan jahiliyah. Apalagi dia ridho, istrinya naik Grab, Allahu Akbar. Ya, naiknya Grab bike lagi. Ya, pegangan sama supirnya, Allah. Ini laki-laki yang dayus ini, ya. Allah nggak mau menatapnya pada hari kiamat. Ya. Walaupun naiknya Grab car, ya nggak boleh. Berduaan saja istri kita dengan supir Grab, itu haram hukumnya. Ya, Anda sering sampaikan, jangankan ya berduaan di mobil, berduaan di bawah pohon, berduaan di rumah, di kamar. Laki-laki sholat ditemenin perempuan yang bukan mahramnya secara berjamaah itu sudah dihukumi haram sama ulama. Padahal sholat tuh gak boleh laki dan perempuan yang bukan mahram dia sholat berdua berjamaah. Karena kenapa? Kata Rasulullah, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa syaitanu salisuhuma. Tidaklah laki dan perempuan berduaan di satu tempat kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Jadi ini jangan sampai kita gak punya rasa cemburu kepada istri, ngebiarin istri jalan dengan laki-laki lain, supir Grab berduaan saja. Alhamdulillah. Baik, materi hak-hak istri Anda cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal, Pak Edi. Ustaz, mengenai batasan jarak safar Berapa kilometer? Iya. kalau misalkan buat kencing atau mungkin suami atau gimana? Tadi pakai cadar, Ustaz. Astagfirullah, perempuannya cadar lagi. Sendirian naik Grab. Taib, ya, jazakallah khair. Pertanyaan bermanfaat. Yang pertama, jarak batasan safar, ulama beda pendapat. Tapi rata-rata mereka lebih dari 80 km. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 85. Ya. Tapi wallahu alam, pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama itu 84 km. Kalau sudah 84, maka itu sudah menempuh jarak safar. Gak boleh istri kita safar sendirian tanpa mahramnya. Walaupun pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya misalnya di Surabaya, tetap pergi dan pulangnya antum antar. Karena sering sampaikan, kalau antum punya anak perempuan yang dia kuliah di luar kota, apakah di Bandung, di Semarang, di Surabaya, tetap antum temenin pergi dan pulangnya. Karena nggak boleh perempuan pergi sendirian kalau sudah menempuh jarak safar tanpa ditemani mahram. Dan ini dalam rangka memuliakan perempuan nih. Cuma Islam kayaknya yang kayak gini. Itu untuk melindungi siapa? Perempuan. Wanita muslimah itu mahal. Makanya harus dijaga kalau dia dalam keadaan safar. Dan yang bisa jadi mahramnya hanya laki-laki saja. Jadi nggak bisa dengan alasan, kan dia pergi berdua sama temannya yang perempuan. Tetap itu dianggap bukan dengan mahramnya. Karena yang bisa jadi mahram laki-laki, suaminya, kakaknya, adiknya, ya, pamannya, bapaknya, ya, atau minimal anaknya. Anaknya minimal berusia mumayyiz. Itu sudah bisa menjadi teman safarnya. Mumayyiz berapa tahun? 7 tahun. Boleh itu jadi teman safar. Anak yang mumayyiz dia sudah bedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi kalau ibunya macam-macam dia bisa laporan. Makanya dia sudah boleh untuk menjadi teman mahramnya. Ya, minimal anak yang usianya mumayyiz. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, istri terpaksa naik Grab dalam keadaan urgent. Wallahu a'lam. Kalau keadaannya memang darurat. Misalnya qadarullah tiba-tiba orang tuanya masuk rumah sakit. Suami masih di kantor, nggak bisa nganterin. Ya, kalau memang seperti itu ya ini bisa dianggap darurat. Tapi darurat jangan tiap hari gitu. Ya, darurat ya saat itu saja, saat memang tiba-tiba orang tuanya masuk rumah sakit. Atau misalnya tiba-tiba suaminya kecelakaan. Ya, dia nggak punya teman untuk ya naik Grab car. Tapi kalau masih bisa ada yang dia ajak itu lebih baik. Tapi memang kalau keadaannya darurat ya itu bisa dimaafkan. Ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Terkait safar, saya banyak Naam. kita harus saya menemani dia. Iya. Perkara teman-temannya dia tidak bisa temani sama suaminya itu Iya. tapi posisi saya di sini bagaimana seperti itu jadi perbolehkan dan teman-temannya antar di mobil. Oh, sama teman-teman istri gitu. Ya,
Antum sendirian laki-laki. Kalau laki-laki sendirian dengan perempuan yang banyak ya nggak masalah, nggak ada masalah, ya. Apalagi dia bersama istrinya di situ, ya. Yang penting itu tidak intens saja dilakukannya, karena bisa bahaya kan. Nanti antum malah naksir kepada teman istri kan bahaya, ya. Kecuali antum mau nikahin juga, salah, ya. Tapi kalau intens itu kan bahaya itu. Apalagi ngelihat tadi ya, perempuan zaman sekarang itu kan kalau keluar itu dandanannya menor sekali. Ya, pakai apa tuh yang bikin putih itu biar tebal putihnya itu, ya, kan seperti itu perempuan. Maka mudah sekali mendatangkan fitnah. Ya, maka nggak masalah asal jangan terlalu intensnya jalan dengan perempuan lain yang bukan mahram kita, karena itu bisa menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, apakah kita yang menemani istri itu sudah terkena istilahnya kayak suami? hukuman maksudnya? Ya, kan tidak membawa mahram nih istri itu. Sedangkan kita istilahnya Mengasih tumpangan gitu. Ngasih tumpangan ke mereka. Apakah itu termasuk dalam tolong menolong gitu ya, dalam keburukan? Iya ya, kalau kita memberi tumpangan itu sama saja kita nolong dia dalam berbuat keburukan. Ya. Kalau antum bisa, antum tolak berarti. Selama dia nggak ditemani mahram. Ya, biar sebagai pendidikan juga agar mereka tahu kalau mereka safar harus ditemani mahramnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Nah, tafadhal. Nomor 3. Kita melihat dia melakukan yang berapa itu tali biasa. Tapi antum sudah ngajarin tata cara wudhu yang benar gitu, ya? Sudah. Maka tinggal antum awasi, nggak usah setiap hari, ya. Sesempatnya antum saja. Jadi setelah kita ajari, kita sempatkan untuk memperhatikan bagaimana istri wudhu, ya. Karena terkadang ada juga istri yang akhirnya dia wudhu ketika membasuh kakinya nggak diusap kan, cuma begitu aja di keran, ya. Banyak kejadian yang seperti itu. Maka kita perhatikan, ya. Walaupun kita sudah ngajarin tadi, tapi tetap kita punya sempat waktu kita perhatikan tata cara wudhu istri. Jadi nggak harus setiap hari, tapi ada waktu kita ya melihat bagaimana ilmu yang sudah kita ajarkan diamalkan atau tidak. Perkara dia balik lagi itu dosanya jatuh kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Istri solehah itu yang pertama allati tasuruhu idza nazar. Yang suami bahagia kalau melihatnya. Berarti dia memang dandannya khusus di hadapan suaminya. Jadi istri solehah itu berpenampilan menarik di depan suaminya gitu. Jangan pakainya daster bolong lagi. Padahal suaminya lagi libur gitu. Harusnya berpenampilan yang menarik. Ya. Yang kedua, ta'atuhu idza amar. Istri soleha selalu taat pada perintah suami selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, istri yang solehah itu dia bisa menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak berada di sisinya.
termasuk ketika dia di rumah itu. Istri yang disebut jaga kehormatannya itu dia nggak chatting dengan laki-laki lain kecuali dengan izin suami. Nah, itu termasuk. Jadi jangan ya seorang istri merasa kalau dia di rumah dia bebas gitu, nggak ada suaminya, akhirnya chatting sama teman kampusnya yang dulu, ya teman sekolahnya yang dulu, nggak boleh, harus seizin suaminya. Karena itu kan yang menjadi sebab awal perselingkuhan kan dari situ, dari chatting tuh, ya CLBK, cinta lama belum kelar. Ya. Akhirnya dari situ tuh ya muncul lagi ya perselingkuhan. Nauzubillah. Makanya itu cara istri menjaga kehormatannya. Jangan dia di rumah akhirnya chatting dengan laki-laki lain, nonton video laki-laki yang bukan mahramnya, tetap nggak boleh. Dia harus jaga itu kehormatan. Film termasuk. Ya. Maka fokus istri itu adalah dia mengurusi urusan rumah tangga, mendidik anak. Setelah itu dia sibukkan dengan amal-amal saleh. Jangan sibuknya malah tadi berselancar juga di media sosial. Akhirnya tadi tuh dia chattingan sama laki-laki lain, ya. Dia bahkan video callan dengan laki-laki lain. Itu istri yang gak bisa menjaga kehormatannya. Dan itu bukan ciri wanita solehah. Wanita solehah dia jaga betul. Iffah namanya. Iffah itu menjaga kesucian dirinya. Gak mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, kecantikannya. Gak mau dirusak kehormatannya. Maka ini wanita yang solehah. 3 itu cirinya yang Anda ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Cukup? Bikin video. Oh, satu lagi. Silakan. Saya sabar tadi Ustaz. Karena kita dengar bahwa kalau saya itu kerjaan dengan tapi dengan habisnya itu aman dengan istrinya istrinya saya rasa itu semua kan kalau kita semua nah itu katanya apa aman tapi aman kalau sabarnya itu hubungan sama yang dirinya maka itu Wallahu a'lam. Anda nggak tahu kalau itu ada hadis, ya. Karena yang bisa dijadikan mahram kata para ulama adalah laki-laki, bukan sesama perempuan. Walaupun dia gerombolan perempuan, ketemu dengan gerombolan laki-laki, bisa digangguin nggak? Digangguin. Bisa dilecehkan tidak? Dilecehkan. Itulah kenapa perlunya yang jadi mahram itu ya laki-laki. Untuk bisa menjaganya, melindunginya, gitu. Ya, kalau perempuan semua sama aja, dia mudah dilecehkan, dia mudah direndahkan, digodain, kan begitu. Rombongan wanita naik kereta semuanya safar, sama aja dia digodain sama laki-laki yang rombongan juga. Makanya yang harus jadi mahram ya laki-laki juga, tidak boleh walaupun perempuan yang banyak yang menentukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup? Oh iya. Baik, kita cukupkan berarti ya. Sesi pertama hak-hak anak yang wajib ditunaikan orang tua dan hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami. Nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib sesi yang kedua berkaitan dengan hak-hak kerabat ya, insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup sesi yang pertama ini membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.